Oke, dulur-dulur Mbah Doktir semua, berjumpa lagi dengan Mbah Doktir. Tetap bahasanya adalah nyeri kepala. Setiap Mbah Doktir praktek, baik di rumah sakit, di rumah, itu 70% orang itu datang ke praktekan Mbah Doktir atau ke tempat praktek itu keluarnya nyeri kepala. Keluarnya apa Bu? Nyeri kepala Dok. Rasanya kayak gimana? Yang paling sering ya cekot-cekot, kemudian menjalar sampai ke bawah, leher terasa tegang. Pasiennya cerita, saya tuh Dok ya sudah cek tensi normal, cek kolesterol normal, akhirnya diminumin obat kolesterol, cek asam urat normal. Lah memang nggak ada hubungannya. Hampir orang nyeri kepala itu nggak ada hubungan dengan nyeri tensi, kolesterol dan asam urat. Nah, ketika Mbak Dokter periksa, memang ada beberapa pemeriksaan untuk memastikan ini kira-kira nyerinya dari mana. Nah, dari 70% kasus nyeri kepala, paling banyak itu adalah nyeri kepala oleh karena istilahnya rada keren lah. Tension type headache atau nyeri kepala oleh karena peregangan otot di leher. Kalau sampai kok nyetrum-nyetrum ke bawah, bisa jadi itu saraf kejepit tapi di daerah leher. Jadi tidak selalu nyeri kepala itu berhubungan dengan kolesterol, tensi, asam urat, enggak. Masih yang ngombe obat kok asam urat atau kolesterol bak loh, ya enggak akan hilang nyerinya. Jadi kalau ada keluhan seperti itu lebih baik segera periksakan ke dokter terdekat. Boleh ke spesialis neurologi atau ke dokter umum dulu minimal. Nanti kalau emang dokter umum nggak ngatasi ya dirujuk ke kita, ke bagian neurologi. Minimal yang bisa kita lakukan adalah satu, diperiksa secara neurologis. Kira-kira ini nyeri kepala dari mana. Yang kedua, kalau memang sudah tegak, ini diagnosanya otot yang kaku atau saraf kejepit, ya paling nggak kita fotokan, foto leher. Kalau misalkan punya rezeki lebih, ya dan kekeculannya parah, kita MRI leher. Nanti kita lihat apakah benar adakah struktur leher di bagian leher yang rusak. Semisal saraf kejepit, apakah itu di area cervical 4, 5, 6, atau kalau dari foto bisa hanya otot kaku saja. Nah, kadang orang itu nggak sadar ketika setiap hari itu selalu kertek. Nah, itu kebiasaan yang jelek. Bagaimanapun juga kebiasaan kita kertek, apalagi kalau habis habis potong rambut, kan biasa dikertek-kertek sama tukang potong rambutnya itu. Mulai sekarang tolong dihentikan. Kalau gara-gara kertek-kertek kita jadi saraf kejepit kan enggak lucu jadinya. Itu yang pertama. Terus kalau TTH gimana Dok? TTH pencetusnya paling sering adalah satu, kurang tidur. Yang kedua, maamnya nggak teratur. Yang ketiga, sering bekerja pada posisi yang sama di waktu yang lama. Sebenarnya di depan komputer. Sering kita sini jadi rasa tegang lah. Bisa jadi ini adalah tension type headache. Kalau ada seperti itu, silakan datang ke dokter spesialis neurologi terdekat. Lebih baik diperiksa dan ditegakkan diagnosanya. Karena apa? Kalau dibiarkan terus-menerus, bisa jadi orang itu akan nanti depresi. Kenapa? Sedikit-sedikit nyeri kepala, minum obat penahan nyeri. Sedikit nyeri kepala, minum obat penahan nyeri. Lama-lama ya akan nyerinya semakin bertambah dan bahkan bisa jadi lebih hebat. Dulur-dulur Mbak Dokter, kira-kira dari uraian ya singkat tersebut, menurut dulur-dulur semua, ada yang mau ditanyakan? Kalau memang ada, silakan like dulu, komen. Kalau mau tanya tak jawab. Gak iso jawab tak dadekno PR. Oke. Sik yo. Tangane iki lho, kebas. Dulur-dulur Mbah Dokter. Jumpa lagi dengan Mbah Dokter Heri Munajib. Ya. Kali ini dulur-dulur mungkin kalau pas di perempatan lampu merah ya. Wes paling sering lah di perempatan lampu merah.
Kalau ada orang naik motor, begitu nyampe perempatan lampu merah, tangannya dikipat-kipat nong ini. Wih, ini paling sering ini dikipat-kipat nong, busing kanan, busing kiri, dikipat-kipat nong. Itu sebenarnya adalah kelainan di tangan kita. Kalau saya lihat seperti itu, bisa jadi itu adalah CTS atau carpal tunnel syndrome. CTS ini sering terjadi pada orang yang sering dalam tanda kutip menggunakan pergelangan tangannya. Satu contoh ya, yang paling sering ini, tukang linting tembakau atau tukang linting rokok. Kemudian penjual nasi goreng. Bahkan tidak mungkin orang yang hobi rally itu bisa kena CTS. Paling gampang apa? Naik motor, lama-lama kok kebas, kesemutan kram, akhirnya dikipat-kipat enak nyetir maneh. Itu bukan hal yang normal kalau buat Mbah Dokter. Itu adalah salah satu gejala CTS. Lah CTS penyebabnya apa, Dok? CTS atau carpal tunnel syndrome itu, jadi di sini tuh ono terowongan atau tunnel, dilewati oleh saraf namanya saraf medianus. Saraf medianus ini mempersarafi jari 1, 2, 3 ini setengah. Ya. Nah, jadi 1, 2, 3 yang ini setengah. Kalau dia terjepit, lah kok bisa terjepit? Orang kita kalau sering misalkan masak, umba-umba, bahkan sampai ngelinting, yang namanya tendon itu adalah tempat melekatnya otot ke tulang, itu akan menebal. Saking menebalnya atau gampangannya ngono, tendone iku kapalen. Nah, kapalen iku menebal. Nek kapalen kan di kulit, ini tendone iku menebal, akhirnya menekan saraf medianus. Lah, kalau paling awal-awal ya kok terasa kebas kesemutan, terutama pas kita tidur. Bahkan tidak sering orang bangun tidur hanya gara-gara kram kesemutan pada tangannya. Setelah istirahat sebentar bisa tidur lagi. Nah, ini yang paling sering kalau di lampu merah dikipat-kipat no. Nah, saraf medianus itu kejepit tendon yang melintang atau transversa kayak gini. Dia jepit. Lah, kalau kelainan seperti ini itu adalah kelainan anatomis. Sebenarnya ini pengobatan untuk CTS itu ya paling bagus operasi. Cuma kan nggak semua orang mau operasi. Kenapa? Kelainan anatomi tetap drug of choice-nya adalah operasi. Tapi bagi kita spesialis neurologi masih ada tempat kalau misalnya pasien yang nggak mau operasi bisa diinjeksi. Loh bisa dok? Bisa. Diinjeksi namanya injeksi intraartikuler. Tujuannya apa? Mengurangi peradangan dan jepitan saraf medianus. Ya namanya injeksi tetap sifatnya sementara. Operasi pun sifatnya juga bisa kambuh. Jadi kalau kita habis operasi kemudian pergelangan kita gunakan terus, nanti lama-lama menebal lagi. Sejauh yang Mbak Dokter tahu, kalau pasien pasca operasi kambuhnya bisa sampai 3 hingga 5 tahun ke depan itu kambuh. Injeksi paling cepat 6 bulan hingga 1,5 tahun itu kambuh. Jadi operasi bisa kambuh, injeksi pun bisa kambuh, apalagi hanya minum obat. Minum obat sifatnya hanya sementara. Loh dok, kalau misalkan nggak dioperasi atau minum obat saja, boleh. Jadi biasanya kita kasih obat sambil exercise-nya. Nah, exercise-nya seperti apa? Kapan-kapan nanti di video berikutnya akan Mbak Dotir praktekkan exercise buat pasien carpal tunnel syndrome atau saraf kejepitan tangan itu yang paling bagus gimana. Nanti aja. Yang paling penting sekarang, kalau ada teman jenengan, saudara jenengan, atau ya sesama pengendara motor, nek nanggone lampu merah kok dikipat-kipat tong ini, sama kandhani. Mas, iku gak normal tangan sampean. Wayahe priksa iku. Nambah dokter lho priksae. Gak ngono ta? Oke? Iya. Jumpa lagi dengan Mbah Dokter. Jadi gini, 2 hari yang lalu Mbah Dokter itu ada teman SMA datang. Kebetulan
dia bekerja sebagai seorang chef. Dia bilang, "Mbah, saya itu saiki nek kate ngiris daging, kate ngiris sayur, kan agak ditekan. Itu nyeri, Mbah. Gara-gara nyerinya tuh aku sekarang agak mengurangi ngiris. Akhirnya tak kasihkan anak buah saya. Padahal passion saya buat sebagai chef itu kan tinggi. Lah ya apa, Mbah? Kayak ngene iki, Mbah." Akhirnya tak coba periksa. Tak tekan miso wonge. Jan, apa? Loro, Mbah. Sing sampean tekan ku loro. Lho iya ta? Iya ngawur ae. Lah iya. Mbah dokter sebagai dokter ya iso dipisui, kurang ajar nyene pasien iki iku. Padahal tes tadi untuk membuktikan apakah ada saraf kejepit, saraf-saraf kecil di daerah pangkal jari. Nah, istilah kerennya nek ngene iku jenenge trigger finger. Trigger finger. Nah, itu bisa menyerang semua usia. Mau muda, mau tua, STW bisa. Bisa kena ibu jari. Biasanya nek gawe main HP atau main game loro. Atau kalau buat buka botol juga sakit. Jadi setiap kali aktivitas yang menggunakan jari itu terasa nyeri semua. Lah ini sering terjadi dan bahkan pasien datang ke praktekan Mbak Dokter gara-gara keluhan yang simple seperti ini. Tapi no loroi naudzubillah. Loh ya apa? Ditekan titik wongi meso. Nah terus kalau kayak gitu gimana, Mbak? Ya kalau seperti itu ya tetap tadi sesuai penjelasan Mbak Dokter ketika pasien kena CTS atau pasien kena Dequarvin. Ya kalau mau enak dioperasi, tapi kan nggak semua orang mau untuk operasi. Ya opsi berikutnya ya kita injeksi. Salah satu injeksi intraartikuler yang nyeri adalah injeksi trigger finger. Jadi injeksi trigger finger ini lebih nyeri, tapi bisa nanti ke depan enak. CTS, Dequarvin kalau diinjeksi nggak terlalu nyeri, tapi kalau trigger finger nyeri, orangnya bisa nangis. Ibunya Mbak Dokter itu maklum, ibunya Mbak Dokter dulu kan buka warung, sekalian masak. Ya saiki sekali lagi lah gampangan nih. Ya ngono begitu Mbak Dokter injeksi nangis. Lah Mbak Dokter kan bingung, iki nek misale diinjeksi nangis iki Mbak Dokter diseneni, dikira ibu iki dilarani padahal sebelum Mbak Dokter nginjeksi wis diilingno Bu. Mangke nek kula suntik iku lara, tapi benjing-benjing enak. Jadi seperti itu. Kalau ada saudara, temen, atau bahkan panjenengan sendiri, kok ada keluhan trigger finger, ditekan gini sakit, gawe nekuk lara, gawe buka lara, ngapunten, gawe ngelus-ngelus ya lara, segera datang ke Mbak Dokter. Kita cari jalan keluarnya. Gak ngono ta, Rek? Oke.